Salam Ibu Bapak, Saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi. Saya Pendeta Octavianus akan memandu kita dalam perenungan pada pagi hari ini. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesempatan yang baik di pagi ini. Kami boleh memulai hari yang baru dalam kasih Tuhan dan dalam terang firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan amanat Gereja Kalimantan Evangelis untuk Rabu 1 Juli tahun 2020, yaitu dari Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24 dengan judul Yesus mengecam beberapa kota. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabul. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya memberi tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu bertobat. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita jujur di hadapan Tuhan, tentu kita akan sadar bahwa kita menjalani hidup ini tidak selalu sejalan dengan kehendaknya, tidak selalu sesuai dengan terang firman Tuhan. Bisa saja kita melakukan segala sesuatu yang salah, yang tidak layak, yang tidak berkenan di hadapannya. Dalam nas yang diperhadapkan kepada kita bagaimana Kristus Tuhan kita mengajak para pendengarnya untuk mereka mempunyai sikap yang mau mengubah diri mereka, mau melakukan hal-hal yang baik. Dalam ayat 10 dikatakan, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizat. Jadi kecaman Yesus adalah peringatan supaya warga kota itu atau para pendengar waktu itu mereka boleh bertobat dari dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena kalau mereka tidak bertobat, mereka akan menanggung konsekuensi dari murka Tuhan, dari kemarahan Tuhan. Mereka akan menanggung konsekuensi hidup mereka kehilangan damai dan sejahtera. Jadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, poinnya adalah bagaimana dalam hidup ini kita bisa mawas diri, kita bisa melihat diri kita. Hal-hal apa atau sisi apa yang harus kita perbaiki dari hidup kita supaya kecaman Tuhan atau kutukan Tuhan atau hukuman Tuhan itu bisa bebas dari kehidupan kita. Kita boleh menikmati hidup yang berpengharapan, hidup yang bersukacita. Apalagi kalau kita jujur di hadapan Tuhan, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan itu sungguh baik kepada kita. Tuhan itu sungguh menolong, menyelamatkan kita. Jadi respon kita, jawaban kita adalah
menjawabnya, meresponnya dengan hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi pada hari ini Ibu Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita diingatkan bersama-sama dalam menjalani hidup ini kita perlu memperbaiki diri kita. Itu kehendak Tuhan. Jadi kita tidak bertahan dalam dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Gunanya adalah untuk diri kita, sukacita kita, damai sejahtera kita, dan untuk orang lain, supaya orang lain lewat kehadiran kita juga boleh menikmati kebaikan Tuhan. Jadi Ibu Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah kita memeriksa diri kita, relasi kita dengan suami kita, dengan istri kita. Mungkin kita perlu bertobat. Kita perlu meninggalkan hal-hal yang tidak baik dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, dengan siapa saja di mana Tuhan mengizinkan kita berjumpa, supaya kutukan Tuhan, hukuman Tuhan dijauhkan dari hidup kita. Marilah kita hidup dalam pertobatan, karena Tuhan berkenan mengampuni dosa dan pelanggaran kita dan memberi damai sejahtera kepada kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami bersyukur atas pagi ini. Firman-Mu boleh mengingatkan kami bersama-sama bahwa kami memerlukan sikap yang mau memperbaiki diri kami hidup dalam pertobatan. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing menuntun kami boleh hidup dalam pertobatan, memperbaiki sikap hidup kami dengan Tuhan dan dengan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.